Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Terima Waalaikumsalam. kasih boleh bergabung di sini. Ini channel baru. Hari ini kita mulai satu berbagi untuk satu dan hari ini channelnya Bapak Reni Ernawan, aka Onet. Mau cerita sharing sedikit tentang fenomena mungkin ya, fenomena atau tren marketing terutama di dunia digital mungkin ya Ya, di betul. saat Betul. saat ini gitu. Ya. Silahkan waktu dan tempat untuk Pak Roni. Mungkin boleh nanti setiap per sesi ada yang mau bertanya, tapi mungkin enak juga kalau digabung atau mau Pak Roni enaknya bagaimana? Random aja lah biar Random enak mah. saja. Oke. Jadi biar ngejelasinnya langsung gitu. Ya. Nah, oke. Bang Onet, Bang, silakan. Ya, oke. Selamat malam sebelumnya. Nah, jadi sebenarnya yang mau gue ceritain tuh sebenarnya simpel kayak gimana sih kita ngelihat dunia sekarang, tapi dunia dalam konteks ini adalah dunia digital sebenarnya. Nah, di presentasi ini ada daftar isinya, ada landscape-nya. Kita nyeritain dulu nih landscape digital di Indonesia sama di dunia tuh kayak gimana. Terus habis gitu people-nya kayak gimana. People itu berarti nanti kita nyeritain tentang consumer behavior kayak gimana, terus target marketnya kita siapa gitu. Terus udah gitu gimana dan siapa yang melakukan yang terbaik. Itu adalah kayak isinya kayak contoh-contoh sih siapa yang udah pakai di dunia digital ini dengan sangat baik gitu. Terus nanti ada role itu kita bakal ngasih tahu kalau Facebook itu buat apa, sosial media itu buat apa, terus Instagram buat apa, YouTube buat apa, dan fungsi-fungsinya tersendiri gitu. Terus yang terakhir di situ ada journey. Ini tuh journey ngasih tahu kalau secara marketing di digital marketing tuh journey-nya kayak gimana sih orang dari mulai dia hanya melihat iklan sampai ke dia beli produk yang bakal dia beli itu ada journey-nya tuh seperti apa sebenarnya. Kita mulai ya. Di segmen pertama kita ngomongin tentang landscape. Nah, landscape-nya ini seperti apa sih? Sebenarnya landscape-nya tuh kita tuh sekarang ada di fase kayak gimana? Kita tuh sekarang ada di seperti apa dunia digital sekarang? Jadi sebenarnya kalau ngelihat data hampir setengah Indonesia khususnya di Indonesia hampir setengah orang di Indonesia tuh udah mulai bermain digital. Bermain digital di 10 tahun terakhir itu penggunaan media digital dari mulai sosial media sampai ke mobile itu tuh increase naiknya tuh bagus banget gitu dan continuous gitu naiknya. Nah, kurang lebih 5-10% peningkatan di digital di Indonesia selama 10 tahun gitu. Terus itu juga paralel sama berkembangnya brand marketing strategi karena semua orang udah mulai main di digital, otomatis marketing strategi juga harus sedikit berubah gitu. Nah, ini beberapa accessibilities yang uh, ada di Indonesia gitu. Jadi online itu termasuk sosial media di dalamnya itu mengalami peningkatan sampai 60% di usia 18 sampai 24 tahun gitu. Terus di bawahnya juga itu sekitar 45% di 25-34 dan paling kecil itu di 35 sama 44. Nah, itu tuh kurang lebih ini tuh sebenarnya targetnya kita nih gitu. Targetnya kita tuh ini. Nomor 2-nya itu tetap di sosial media itu tersendiri. Jadi online dan sosial media itu bedanya kalau online itu misalkan kayak iklan, website gitu. Terus YouTube, ya. Tapi kalau sosial media itu hanya Instagram sama Facebook dan Twitter biasanya. Terus berikutnya itu ada di TV. TV masih di sebagian Indonesia yang kasarnya masih di kota-kota kecil itu TV masih mereka tonton gitu. Terus yang paling sedikit sebenarnya di print. Print itu kayak misalkan koran, majalah, OOH itu billboard kayak gitu-gitu. Nah, terus sorry motong. Ya, Lamun rek nanya menang langsung atau kudu nungguan sesi maneh beres ranet? Langsung lah bebas. Langsung. Presentasi ieu kayak bakal storyboard-na teu kumaha di-share net. Orang soalnya ternyata nanti ada. Tenang. Siap. Thank you, Bro. Ini juga nanti si presentasi ini bisa kalian dapatkan lewat PDF nanti ya. Ajib, keren maneh. Lanjut, nunet. Lanjut.
Terus, yang berikutnya sebenarnya kalau, landscape sendiri itu kayak gimana sih gitu. Jadi sebenarnya biasanya tuh yang sebelah kiri itu anggaplah itu audiens. Audiens tuh dapat apa? Dia punya sosial media sama dia dapat nah di sosial media itu ada sosial media engagement sama ada iklannya nanti di bawahnya. Nah, si iklan-iklan itu kita bisa kumpulin menjadi sebuah database. Nah, sebenarnya ada kalau di kita tuh pakai satu platform namanya Gate. Gate itu tuh untuk nge-cater orang punya database buat kita gitu. Jadi misalkan kita mau bikin iklan nih, misalkan bikin iklan di sosial media, terus nanti di swipe up. Pas di swipe up, orang masuk, orang register, itu nanti masuknya ke Gate. Nah, database itu sebenarnya buat apa fungsinya? Database itu fungsinya nanti tuh buat satu customer feedback, yang kedua buat customer behavior seperti apa, yang ketiga buat customer loyalty, terus habis gitu yang keempat buat brand business decision gitu. Nah, nantinya tuh bakal seperti apa, possibilities apa kalau misalnya kita udah punya data nih dari orang-orang sebenarnya. Nah, kalau sebenarnya pencarian data itu, data audience itu bisa contoh tadi yang Udin udah lakukan dengan lewat Google Form, itu juga sama. Itu fungsinya adalah sebagai data yang bisa kita olah nih gitu. Nah, possibility-nya tuh sebenarnya apa? Dari consumer feedback itu tuh kita bisa dapat improvement apa yang bisa kita dapatkan. Terus kalau dari consumer behavior itu bisa kita punya new event bahkan sampai punya new campaign baru gitu. Misalkan kalau kayak misalkan consumer behavior orang sama PUBG misalkan. Oke, gimana caranya kita tap in untuk bikin event menjadi PUBG gitu. Terus nanti kalau misalkan customer loyalty itu nanti buat advocacy. Means advocacy di sini adalah kita bisa ngajakin orang untuk audiens itu menyarankan produk kita ke orang lain gitu. Terus kalau brand business decision itu misalkan kita mau keluarnya tuh jadi nanti kita mau ngeluarin produk karena consumer behavior seperti ini, karena customer feedback seperti ini. Orang-orang tuh kalau yang loyal tuh pengennya seperti apa, itu bisa mengeluarkan kayak misalkan rasa baru, kemasan baru, bentuk baru, itu bisa sangat luas sih. Nah, ini contoh dari landscape-nya sendiri gitu. Nah, ini sedikit skema. Jadi sebenarnya kalau skema ini tuh kita ngasih tahu sebenarnya audiens tuh ada di mana, terus hubungannya dia dengan jadi kalau di dunia marketing dan advertising itu ada yang dibilang ATL, BTL sama digital. Kalau ATL itu above the line singkatannya. Nah, above the line itu isinya tuh ngasih tahu itu tuh medianya tuh kayak TV, print sama radio. Itu biasanya above the line. Nah, sedangkan kalau digital itu di tengah-tengah antara ATL sama BTL. Kalau BTL itu below the line adalah event, biasanya event, terus kayak acara on ground sifatnya gitu. Nah, ini contoh sedikit kayak misalkan hubungannya dia dengan ATL dan BTL itu seperti apa si digital. Nah, terus lanjut ke manusianya sebenarnya. Nah, people-nya tuh kita mau nge-cater people yang kayak gimana sih gitu. Kalau misalkan kita ngomongin zaman sekarang pasti yang pertama adalah yang kita targetin adalah Gen Z sama millennials. Millennials itu adalah kita. Nah, Gen Z itu adalah di bawah kita. Nah, terus kita harus pelajari dulu nih sebenarnya manusia-manusia zaman sekarang yang going digital tuh kayak gimana sih orangnya gitu. Jadi kemarin gue udah sempat research pakai Helix Persona. Ini tools research yang lumayan berbayar gitu. Nah, terus dia tuh dari Roy Morgan. Nah, ini tuh kita pakainya deep psychographic insight. Jadi bisa dibilang ini tuh lebih jauh dari demografik, hanya sebuah demografik gitu. Jadi kita bisa masukin contoh apps-nya tuh misalkan kita mau masukin anggaplah targetnya daerah Bandung umur 18 sampai 24. Terus nanti kita bisa isi tuh di situ, sukanya musik metal, misalnya kayak gitu. Itu bisa sampai dapat seperti itu. Nah, kemarin gue udah coba nih research ini gitu. Research-nya keluarnya gue pakai kata sandi, satu mid income, kedua itu inner city living, yang ketiga itu mereka heavily connected. Means ini mid income menengah ke atas, ya menengah sampai ke atas lah ya gitu. Penghasilannya cukup, dia bisa enjoy his life gitu. Terus yang kedua dia inner city living, ini hidupnya di kota-kota besar gitu. Terus yang kedua heavily connected means dia selalu berhubungan dengan yang namanya internet. Nah, populasinya di Indonesia itu ada 20 juta orang. 20.862 orang. Nah, kalau di Jabodetabek doang itu ada 4,449 juta.
gitu. Nah, terus mereka tuh sukanya apa sih? Jadi gue waktu itu di over index statement-nya gitu, jadi di apps-nya tuh gue tulis beberapa pertanyaan, mereka mengeluarkan statement, to me the internet is far more an information tool than an entertainment tool. Jadi mereka udah merasa kalau internet itu bukan hanya sebuah bukan hanya sebuah portal untuk kita mencari info, tapi juga untuk entertainment gitu. Terus dia juga seneng banget online chat gitu. Terus dia juga harus punya accessible internet dimanapun dia berada gitu. Terus dia juga nggak takut untuk memberikan personal details di internet gitu, kayak misalkan oh gue daftar apa, gue masukin alamat rumah, gue apa gitu. Terus dia juga udah mulai notice nih kalau iklan-iklan advertising tuh ada gitu. Jadi kurang lebih dirangkum mereka itu adalah constantly clicking, means mereka itu sering banget ngeklik apapun yang ada di internet. Terus mereka selalu mengupdate story-nya dia, baik itu lewat Instastory, baik itu lewat Facebook, lewat apapun. Terus mereka juga seneng banget ngechat dengan memakai emoji-emoji gitu, mereka tuh seneng banget gitu. Terus yang kedua, yang berikutnya mereka juga seneng banget punya punya apa ya, punya prinsip been there done that. Kasarnya orang zaman sekarang yang millennials dan Gen Z itu, mereka tuh seolah-olah mengoleksi kata pernah gitu. Jadi kayak mereka tuh kayak harus selalu mencari experience yang baru gitu. Mereka tuh nggak monoton gitu. Nah, kurang lebih kalau misalkan inilah kenapa kayak Gua Fapes atau Jakarta Asian Games kemarin itu berhasil. Contohnya kayak misalkan gini, Gua Fapes itu adalah sebuah aplikasi yang bisa kita bikin latihan olahraga, tapi tiap hari itu bentuknya beda-beda. Kayak misalkan hari pertama ada Gua Fapes yoga di daerah Dharma Wangsa. Oke, gua ke sana. Terus besoknya ada pound fit di Senayan. Oke, gua ke sana gitu. Padahal semua aktivitasnya sebenarnya beda-beda gitu. Terus begitu pula dengan waktu Asian Games. Orang berbondong-bondong nonton Asian Games tanpa tahu olahraganya apa. Bahkan ada yang update stories kayak, anjing gue nonton permainan anggar. Padahal dia nggak tahu peraturan anggar itu seperti apa. Hanya biar storiesnya seru gitu. Nah, itu yang terjadi sekarang gitu. Terus, nah ini juga kenapa sih kayak akun-akun kayak Explore Jakarta atau Jakarta Go itu tuh thrive banget di digital gitu. Mereka tuh sangat, apa yang follow banyak, yang ini banyak. Kenapa? Karena mereka menawarkan sesuatu hal yang baru di sana gitu. Kalau di Explore Jakarta itu tuh banyak banget event-event baru yang sifatnya tuh, wah ini bagus banget nih buat Instagram gua. Wah ini bagus banget nih, kayak gitu-gitu. Nah, terus jadi mereka tuh sebenarnya punya social currency. Dalam artian kalau misalkan zaman dulu tuh kita misalkan suka Nirvana nih, kalau orang zaman dulu, anjing gue suka Nirvana, gue beli CD-nya Nirvana. Gue datang ke konsernya dia. Gue sampai pergi ke Seattle. Gue dapat tanda tangan Dave Grohl gitu. Anjing gue beli vinilnya, wah semuanya gue koleksi all about Nirvana. Kalau sekarang tuh nggak gitu. Kalau sekarang gue suka Nirvana, gue nonton Anggar di Asian Games, gue skydive, gue berenang sama lumba-lumba, gue melukis gitu, gue main kartu gitu. Jadi kasarnya kalau kita ngelihat orang zaman dulu tuh mereka sangat fokus pada mereka yang suka. Misalkan kalau orang ini sukanya Vespa terus. Nah kalau zaman sekarang kita punya misalkan gue lah punya akun Instagram isinya basket, semua basket. Pasti followernya sedikit. Followernya orang-orang basket doang. Tapi kalau lu pengen terkenal di sosial media, lu harus segala macam pernah lakuin. Itu yang terjadi zaman sekarang nih. Makanya banyak banget selebgram yang wah semua hal dia lakuin gitu. Terus mereka juga jadi blur nih lines-nya dan mereka juga kayak nggak malu nih, mereka nggak takut untuk nge-share identities di komunitas. Jadi menurut research itu 48% anak muda di Indonesia itu at least punya 2 atau 3 komunitas gitu. Kalau zaman dulu mah cuma 1, itu pun kayak dipaksa gitu. Kayak misalkan anjir kapaksa asup taekwondo, ya udah gua mah komunitasnya taekwondo aja terus. Nah, kalau zaman sekarang tuh enggak. Orang tuh banyak banget kayak, gue pengen masuk komunitas ini, gue pengen masuk komunitas ini, gue pengen masuk komunitas ini. Kurang lebih kayak gitu.
Terus kalau misalkan Guardian tuh pernah ngebahas gitu. Jadi Guardian tuh pernah ngebahas dan dia ngeluarin satu quote-nya satu kalimat namanya there's a plenty of stuff that seems weird and striking and creative out there. Jadi tapi sebenarnya but there's something oddly self-conscious and non-committal about it. Perhaps that's the result of living in a world dominated by social media, where you're under constant surveillance by your peers. Jadi kasarnya, kalau zaman sekarang itu orang yang punya sosial media tuh kayak punya ketakutan. Mereka nggak bisa nih komit sama sesuatu, karena mereka tuh di under surveillance sama teman-temannya gitu. Jadi kayak kalau misalkan gue isinya basket semua tuh gue dicap anjing boring sama teman-temannya gitu. Bahkan banyak orang yang beneran niat banget gitu kayak misalkan sok-sokan belajar masak padahal nggak bisa masak, ujung-ujungnya dia beli, dia foto biar terlihat dia bisa masak, kayak gitu-gitu banyak banget lah. Ya makanya dibilang, Bro, kumaha? kirain Guardian tuh obat, Bro. Lain anjing. The Guardian tuh salah satu majalah di luar sana lah gitu. Lain obat, eta mah toko obat aya beda deui. Obat tentang pakai anjing atuh ngegas pisan. Gitu sebenarnya. Kumaha orang mun saran kieu si pembahasanna urang setik-setik sesana lobana di sesi pertanyaan euy. Ya tapi emang masih banyak Bro ini. Sok lanjut lah. Itu sebenarnya kalau misalkan ada yang mau bertanya di sesi ini boleh gitu. Ini ngejelasin tentang sebenarnya manusia di Indonesia yang bermain digital itu siga kumaha gitu. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Sigana mun aya pertanyaan di chat heula we ke direkap. Boleh. Itu ya, lanjut. Nah, terus sebenarnya halo. Nah, kalau misalkan ngomongin kayak siapa sih sebenarnya yang udah pernah melakukan dan gimana sih caranya dia melakukan ini dengan baik gitu. Jadi kalau di dunia digital itu sebenarnya tuh udah sangat chaos banget. Kalau menurut ya apa yang gua research tuh udah chaos banget. Dari hanya sekedar foto telur itu bisa ngalahin fotonya Kylie Jenner yang gila-gilaan gitu sebenarnya. Nah, foto telur ini kan secara simpel ya lu cuma tinggal foto telur ini doang gitu kan. Nah, tapi juga ada juga beberapa orang yang going viral itu beneran butuh banyak duit gitu. Salah satunya misalkan contohnya ini si Drake ngeluarin lagu, terus gimana caranya sih lagu gue bisa terkenal banget. Dia ngeluarin lah In My Feeling Channels kalau kalau pada belum tahu, gue coba mainin. Ini memang tidak ada sound-nya ya videonya. Iya. Nanti kan bisa dikirimin ya. Sebenarnya jadi kasarnya kalau yang mau gua highlight di sini tuh kalau yang pertama itu orang cuman sekedar motret foto telur tapi bisa hits. Terus yang kedua, ini sebenarnya orang niat banget nih sampai misalkan dia harus ngajak Will Smith untuk joget di atas sebuah jembatan yang sebenarnya nggak boleh gitu. Ujung-ujungnya kan si Will Smith-nya tuh ditangkap sama polisi lah ceritanya, hanya untuk mempromosikan satu lagu doang gitu. Nah jadi kenapa itu bisa gue bilang chaotic karena nggak ada ukurannya nih gitu. Untuk bikin sesuatu jadi viral tuh sebenarnya nggak ada ukurannya gitu. Bisa yang cuma simple doang atau cuman yang sampai gila-gilaan pun bisa juga gitu. Jadi nggak ada kan. Kalau zaman dulu mah kalau misalkan kita bikin sebuah iklan TV, asal iklan TV keren mahal itu pasti bagus, orang pasti suka. Kalau sekarang tuh nggak gitu. Tapi kadang-kadang yang bisa bikin itu viral tuh sebenarnya stories di belakangnya. Nanti di bawahnya gue jelasin juga sih gimana caranya gitu.